Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard part 16. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Scenes dimulai dengan Chun Ye-won yang berkata agar setiap anggotanya mulai berlatih Seven Demon Sword secara bersama-sama. Para pengikut Chun Ye-won terdiam di tempat karena terkejut dengan perkataan tuannya. Lalu Moon-gyu berpikir bahwa sebenarnya saat menggunakan Seven Demon Sword bersama-sama mungkin terlihat sempurna, tapi sebenarnya tetap ada kekurangan di dalamnya. Terlihat Hyeobong meyakinkan anggotanya dan berkata mengapa mereka semua tidak mencobanya terlebih dahulu. Chun Ye-won pun langsung memerintahkan para anggotanya untuk menggunakan teknik pertama dari Seven Demon Sword. Chun Ye-won pun memerintahkan Nano untuk mengaktifkan Augmented Reality untuk menganalisis gerakan anggotanya dengan tepat. Nano pun mengaktifkan AI-nya dan di sana terlihat seluruh anggota Chun Ye-won mulai bergerak dan melakukan teknik pertama. Terlihat mereka semua mulai berlatih bersama-sama dan beberapa di antara mereka ada yang melakukan kesalahan kecil. Moon-gyu yang melihat hal tersebut tahu bahwa hal itu dari luar terlihat baik, tapi di dalamnya tetap ada beberapa orang yang melakukan kesalahan. Chun Ye-won dengan santuy terus mengamati mereka semua dengan kekuatan sang Machine Guard Nano di matanya. Terlihat para kadet yang berlatih terus menggunakan gerakan-gerakannya dan terus diawasi oleh Chun Ye-won secara keseluruhan. Saat sudah selesai, Chun Ye-won pun akan memberikan evaluasi. Di belakang terlihat Moon-gyu yang berniat untuk membantu tuannya. Chun Ye-won pun memanggil kadet 31 yang berada di garis pertama dan memberitahu kesalahan apa yang ia lakukan. Chun Ye-won pun memberitahu dirinya tentang kesalahan-kesalahan yang ia lakukan saat melakukan teknik Seven Demon Sword. Ia pun langsung membantu kadet 31 agar gerakan yang ia lakukan ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Chun Ye-won pun di sana memberikan nasihat agar dirinya menggunakan gerakan kakinya dengan benar dan menyuruhnya untuk lebih fokus lagi ke depannya. Di sana Chun Ye-won pun memanggil Hyeobong dan berkata bahwa beberapa gerakannya ada yang salah. Di sana Chun Ye-won memberikan informasi yang detail tentang kesalahan-kesalahan Hyeobong yang dibuat dalam gerakannya. Moon-gyu yang melihat Chun Ye-won memberikan informasi tentang kesalahan-kesalahan kadetnya langsung terkejut karena ia sangat kebingungan bagaimana bisa Chun Ye-won memperhatikan seluruh kadetnya dengan baik dan benar. Di sana Moon-gyu pun memandangi Chun Ye-won yang sedang melatih para kadet lainnya dan berpikir bahwa Chun Ye-won sangatlah hebat. Para anggota grup Chun Ye-won pun melanjutkan pelatihannya kembali bersama dengan kadet lainnya. Di sana Chun Ye-won terus memandangi mereka dan mengamati mereka semua dengan bantuan dari teknologi nano. Chun Ye-won berpikir dalam hatinya bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki meskipun sudah lebih baik dari sebelumnya. Moon-gyu yang melihat pelatihan kedua sangat terkejut karena saat ini gerakan yang dibuat oleh grup Chun Ye-won lebih baik dari sebelumnya. Lalu Chun Ye-won pun memandangi mereka dan berpikir bahwa ia pasti bisa mengajari mereka semua dalam 7 hari. Tapi ternyata semua tidak sesuai dengan ekspektasi dari Chun Ye-won. Di sana ternyata ada kadet yang harus mempelajarinya lebih lama lagi. Dan di sana juga ada Oh Jong yang datang terlambat. Tapi untungnya Oh Jong berbakat dalam seni bela diri. Jadi ia bisa menguasai teknik Seven Demon Sword hanya dalam 5 hari saja. Lalu di hari ke-10 terlihat seluruh anggota Chun Ye-won pun berkumpul di lapangan dekat Demonic Academy. Di sana terlihat Baeki yang berkata bahwa dirinya telah kalah dalam persaingan melawan Go Hangchul. Go Hangchul yang melihat hal tersebut langsung tertawa dan berkata bahwa Baeki sangat jantan karena berani mengakui kekalahannya. Terlihat di sana Baeki bertanya pada Go Hangchul tentang bagaimana caranya agar melatih para kadet dengan sangat cepat. Go Hangchul pun dengan mengerikan berkata bahwa ia hanya perlu memukul lebih keras lagi hingga para kadet dan anggotanya bisa mengerti dengan cepat. Baeki yang mendengar hal tersebut langsung memasang wajah datar dan berkata, "Oh, begitu." Lalu dalam 10 hari itu semuanya pun semakin berkembang. Dan dalam 10 hari itu muncul beberapa orang baru di grup Chun Ye-won. Dan ada orang baru bernama Wo Sojung yang berkata bahwa ia hanya akan mengakui tuannya jika tuannya tersebut sangat kuat.
Lalu Chun Ye-won membuktikannya dan mengalahkan dirinya hanya dengan 3 teknik butterfly dance milik Chun Ye-won. Dan Wo So-jung pun akhirnya menjadi anggota Chun Ye-won. Wo So-jung pun berlutut dan mengakui Chun Ye-won sebagai tuannya. Dan dengan begitu, maka Chun Ye-won memiliki 2 anggota baru yang enough expert. Dan dalam beberapa hari, Go Hwang-chul dan Ho Sang-hwa pun menjadi enough expert berkat latihannya yang keras. Saat mereka semua berkumpul, Chun Ye-won berkata bahwa ia memberi selamat pada para anggotanya yang menjadi enough expert. Terlihat Ho Sang-hwa dan Go Hwang-chul pun berterima kasih kembali pada Chun Ye-won karena mau menjadi tuan dari mereka. Di sana Go Hwang-chul pun berkata bahwa ia sebagai pedang pertama merasa senang dan berharap bisa selalu bersama membantu Chun Ye-won. Baeki dan anggota baru terkejut karena di sana terdengar Go Hwang-chul yang mengatakan bahwa dirinya adalah pedang pertama. Para anak buah Baeki yang mendengar hal tersebut merasa keberatan dengan perkataannya dan berkata bahwa Baeki lebih cocok untuk mendapatkan gelar pedang pertama. Anak buah Go Hwang-chul pun menjawab bahwa Go Hwang-chul sangatlah pantas untuk julukan pedang pertama. Lalu mereka semua pun berdebat satu sama lain, sedangkan ketua mereka malah diam dan tidak ingin ikut campur dalam urusan mereka. Terlihat Chun Ye-won memperhatikan mereka dan sedikit bingung. Lalu tiba-tiba Chaek Tae-kum, si anggota baru, bertelepati ke arah Chun Ye-won. Ia berkata bahwa di kultus iblis meskipun loyalitas penting, tapi kekuatan adalah hierarki yang utama dalam kultus iblis sendiri. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa hal itu ada benarnya. Lalu ia pun memandangi orang-orang yang sedang berdebat tentang siapa yang akan menjadi pedang pertama. Di sana Chun Ye-won berteriak dan berkata agar seluruh anggota grupnya untuk diam. Mereka semua pun diam dan di sana Chun Ye-won berkata bahwa ia akan mengatur hierarki dalam anggota grupnya dengan benar. Di sana Chun Ye-won berkata bahwa ia akan memilih 6 orang yang paling terampil dan akan memberi mereka gelar 6 pedang. Seseorang di sana bertanya mengapa Chun Ye-won harus memilih 6 pedang dan bukan yang lainnya. Chun Ye-won pun menjelaskan alasan ia memilih 6 pedang ialah karena saat mereka lulus nanti mereka akan melawan 6 klan utama. Go Hwang-chul yang mendengar hal tersebut langsung berpikir bahwa apa yang dilakukan Chun Ye-won hanya akan mengulangi masalah tentang 6 klan utama. Tapi tiba-tiba Chun Ye-won pun menjelaskan kembali bahwa meskipun mereka menjadi 6 pedang sekarang, tapi itu tidak berarti selamanya ia akan seperti itu. Karena setiap tahun akan ada pemilihan ulang dalam 6 pedang. Baeki yang mendengar hal tersebut langsung tersenyum dan berkata bahwa hal itu bagus, karena akan mengubah kebiasaan buruk dari 6 klan utama. Di sana Chun Ye-won pun memerintahkan anak buahnya yang bukan 6 enough expert untuk mundur ke belakang. Dan di sana pun tersisa 6 orang yang sudah mencapai enough expert. Dan mereka semua akan menjadi 6 pedang Chun Ye-won saat ini. Saat Chun Ye-won akan mengatakan tentang siapa pedang pertama, tiba-tiba Baeki berkata bahwa ia ingin mengatakan sesuatu. Di sana Baeki berkata bahwa ia ingin ada sebuah hierarki yang jelas di antara 6 pedang yang ada saat ini. Anggota baru mengatakan bahwa ia setuju dengan perkataan Baeki. Ia berkata bahwa semuanya harus dinilai dengan kekuatan. Lalu Chun Ye-won mengatakan hal itu ada benarnya. Tapi di sana ia berkata bahwa tidak boleh menggunakan lebih dari Ki 3 bintang. Karena sebentar lagi akan ada tes ketiga. Lalu Moon-gyu mengangkat tangannya dan berkata bahwa ia akan menyerah karena keadaannya saat ini masih belum stabil. Baeki yang melihat hal tersebut menyayangkannya karena di sana sebenarnya ia ingin bertarung dengan Moon-gyu. Dan tiba-tiba di antara mereka semua terlihat sebuah baju yang terbang ke arah mereka. Ho Sang-hwa dan temannya pun menatap dengan rasa penuh jijik karena di hadapannya saat ini terlihat Go Hwang-chul yang membuka bajunya dan berkata bahwa ia ingin memulai pertarungan. Baeki yang melihat hal tersebut bingung karena untuk apa Go Hwang-chul malah membuka bajunya saat akan bertarung. Ho Sang-hwa dan temannya terlihat sangat kesal karena melihat Go Hwang-chul melepaskan pakaiannya. Ia berkata bahwa Go Hwang-chul adalah orang dengan kepala otot. Mereka pun langsung menyerang ke arah Go Hwang-chul dan berkata bahwa mereka akan mengalahkan dirinya terlebih dahulu. Go Hwang-chul yang melihat mereka berdua menyerang malah terlihat senang karena diserang mereka berdua. Saat mereka sedang bertarung, terlihat di belakang Baeki sedang bertatapan dengan satu kadet lainnya. Di sana ia memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah Chae Taek dan ia berkata bahwa ia ingin memberikan perlawanan pada Baeki. Baeki yang mendengar hal tersebut langsung tersenyum dan berkata agar Chae Taek menyerang Baeki terlebih dahulu. Chae Taek pun langsung memasang kuda-kudanya dan berkata agar Baeki tidak menyesal dengan perkataannya. Terlihat Chae Taek pun menyerang ke arah Baeki dengan sangat cepat. Dengan kuda-kudanya, ia menyerang di lengan kanannya. Sedangkan itu, di sisi lain terlihat Go Hwang-chul yang diserang secara bersamaan oleh Ho Sang-hwa dan temannya itu.
Di sana mereka berdua malah bertabrakan dan tidak sinkron satu sama lain. Hal ini pun menyebabkan pertahanan mereka terbuka lebar. Guangzhou yang melihat hal tersebut langsung berkata bahwa hal itu adalah kesempatan untuk menyerangnya. Guangzhou pun langsung memukul mereka berdua secara bersamaan hingga mereka berdua terpukul cukup jauh ke belakang. Terlihat mereka berdua kesakitan karena dipukul oleh Guangzhou dengan cukup kuat. Di sana Ho Sangwa menyalahkan temannya karena menghalangi pertarungannya, dan Wo Sojung berkata bahwa yang menghalangi ialah Ho Sangwa. Saat mereka berdebat, Wo Sojung pun langsung menyerang ke arah Ho Sangwa dan berkata bahwa ia akan mengalahkannya terlebih dahulu. Saat mereka berdua sedang bertarung, terlihat Guangzhou yang melihat mereka dengan wajah bingung. Sedangkan mereka berdua terus bertarung sehingga terlihat Ho Sangwa berhasil ditekel oleh Wo Sojung dan hampir terjatuh. Di sisi lain terlihat Chun Ye-won yang memperhatikan mereka dan berkata bahwa pertarungan segera berakhir karena ini sudah lebih dari 30 menit. Terlihat saat Wo Sojung akan menyerang Ho Sangwa, tiba-tiba Ho Sangwa bersiap dengan sikutnya. Di sana ia bersiap untuk menyerang ke arah belakang Wo Sojung. Wo Sojung yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan berkata bahwa hal itu adalah hal yang berbahaya dan kesialan akan menimpa dirinya. Ho Sangwa pun langsung menyerang ke arah Wo Sojung dengan keras hingga menyebabkan dirinya terpukul ke tanah. Di sana Wo Sojung pun dikalahkan oleh Ho Sangwa dan berkata bahwa bahu yang diserang oleh Ho Sangwa ini terasa sangat sakit. Ho Sangwa yang melihat hal tersebut menyuruh dirinya untuk diam, karena sekarang ia adalah seorang pedang kelima. Saat Baekgi dan Chae-tak bertarung, tiba-tiba Guangzhou muncul dan berkata bahwa ia ingin ikut bertarung dengan mereka berdua. Baekgi yang melihat hal tersebut langsung menendang ke arah Guangzhou dan berkata agar ia tidak ikut campur. Guangzhou pun langsung menyerang ke arah Baekgi dan berkata bahwa ia ingin diajak bertarung dengan mereka berdua. Terlihat Baekgi dan Guangzhou sama-sama kuat sehingga tendangan dan pukulan mereka saling tertahan satu sama lain. Di sana Baekgi berkata pukulan Guangzhou sangatlah hebat. Ia berkata bahwa pukulan Guangzhou bisa membuat dirinya tumbang. Tapi Guangzhou pun menjawab bahwa pukulannya tidak sehebat tendangan dari kekuatan Baekgi saat ini. Saat mereka sedang bertarung, tiba-tiba Chae-tak di atas bersiap untuk menendang mereka berdua dengan sangat cepat. Chae-tak berkata bahwa dirinya akan merebut pedang pertama dari mereka berdua. Ia mengatakan hal tersebut dengan penuh percaya diri. Lalu tiba-tiba Baekgi dan Guangzhou pun menghindari tendangan dari Chae-tak dengan sangat cepat dan dirinya mundur ke belakang. Tiba-tiba di belakang dirinya muncul seseorang dan berkata, "Siapa kau? Beraninya merebut pedang pertama?" Ucap orang itu mengerikan. Orang itu ternyata Ho Sangwa dan ia pun berusaha menyerang Chae-tak dengan sangat cepat menggunakan kekuatan miliknya. Chae-tak pun dengan cepat mundur ke belakang, tapi sialnya ternyata di belakang ia malah langsung diserang oleh Guangzhou dan Baekgi. Ia pun terlihat tersungkur di tanah karena terkena serangan dari dua orang sekaligus. Dan tiga orang itu pun langsung menatap dirinya. Chun Ye-won dan Moon Gyu yang memperhatikan mereka berkata bahwa ia tidak beruntung karena malah menggali kuburnya sendiri. Dan pertarungan pun tersisa 3 orang. Dan mereka berkata bahwa mereka harus menyelesaikan pertarungannya dengan cepat. Guangzhou dengan percaya diri berkata kencang agar mereka berdua datang ke arahnya dan menyerang dirinya. Ho Sangwa dan Baekgi pun terlihat kesal karena Guangzhou berkata seperti itu dan pertarungan mereka pun berlangsung. Saat pertarungan berlangsung terlihat Ho Sangwa kelelahan dan berkata bahwa dirinya menyerah dalam pertarungan itu. Ia berkata dalam hatinya bahwa ia memiliki stamina yang cukup banyak, tapi ternyata levelnya berbeda dengan Guangzhou dan Baekgi. Di sana terlihat Guangzhou dan Baekgi pun bertarung terus satu sama lain. Guangzhou sambil menyerang Baekgi terus-terusan berkata bahwa ialah yang akan menjadi pedang pertama Chun Ye-won. Baekgi pun dengan serius memperhatikan Guangzhou dan berkata bahwa Guangzhou sangat tinggi sehingga sulit untuk dijangkau. Lalu tiba-tiba Baekgi pun bergerak dengan sangat cepat dan langsung berada di bawah Guangzhou dengan cepat. Guangzhou yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan berpikir bahwa ia akan kalah karena Baekgi sudah bersiap dengan tekniknya. Baekgi pun langsung menyerang ke arah Guangzhou dengan cepat menggunakan tendangannya yang sangat kuat. Guangzhou pun terpental ke atas dan di sana Baekgi bersiap kembali untuk menyerang Guangzhou dengan tekniknya. Ia berlari dengan cepat ke arah Guangzhou sambil berteriak untuk mengalahkan Guangzhou. Baekgi pun langsung melancarkan serangannya secara berturut-turut ke arah Guangzhou dengan sangat cepat dan kuat.
Terlihat Guangchul pun terpukul mundur cukup jauh sehingga menyebabkan dirinya tergeletak di tanah lapangan kosong. Guangchul yang sedang terlentang di bawah tanah itu berkata bahwa ia menerima kekalahannya dari Baeki. Terlihat para anak buah Baeki sangat senang karena saat ini tuannya telah menjadi pedang pertama dari Chun Ye-won. Dan dengan pertarungan itu pun ditentukan tentang hierarki yang berada di kelompok Chun Ye-won, dengan Baeki sebagai pedang pertama dan diikuti oleh anggota-anggota Chun Ye-won yang lainnya. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut pun berpikir bahwa kerangka untuk melawan 6 klan sudah ada, tapi ia tahu bahwa hal itu masih belum cukup untuk melawan 6 klan utama saat ini. Lalu scenes pun berganti pada hari ujian ketiga jam 8 di kantor Direktur Demonic Academy saat ini. Di sana terlihat Lee Ha-meng yang terkejut setelah membaca sebuah surat. Di sana ia bertanya apakah surat itu benar-benar sudah disetujui. Di sana ia bertanya pada Great Guardian yang saat ini sedang berdiri dengan tegap di hadapannya dengan gagah. Great Guardian pun berkata bahwa hal yang dibaca Lee Ha-meng sudah disetujui oleh Lord sendiri kemarin. Di sana pun dijelaskan tentang tata cara dalam sebuah tes. Tes biasanya dimulai dengan persetujuan dari setiap guru di akademi. Lalu tes yang akan diselenggarakan diberikan pada Lord. Tapi sebelumnya tidak pernah ada perubahan dalam tes yang diinginkan tidak seperti ini. Di sana Lee Ha-meng berpikir sambil menahan nafasnya. Ia berkata bahwa saat ini ia merasa ada satu hal yang sedang tidak beres di kultus iblis. Lee Ha-meng pun berjalan keluar dari tempat duduknya dan berada di hadapan Great Guardian. Great Guardian Mauricio memperhatikan Lee Ha-meng, lalu memberikan sebuah surat yang ada di lengan bajunya ke Lee Ha-meng. Lee Ha-meng terlihat terkejut, lalu ia pun membaca surat tersebut dengan sangat cepat. Tiba-tiba, ia sangat terkejut setelah membaca surat tersebut. Lalu dengan cepat, ia pun langsung membakar surat tersebut dengan kekuatan telekinesis miliknya. Dengan raut wajah kesal, Lee Ha-meng berkata bahwa ia akan menerima permintaan perubahan untuk tes ketiga. Dengan wajah kesal, Lee Ha-meng berpikir bahwa ini adalah permintaan dari 6 klan utama. Tapi di sana, ia berpikir bahwa apapun yang dilakukan 6 klan utama itu hanya akan menyudutkan mereka sendiri. Scenes pun berganti kembali pada jam 10 pagi di tempat pelatihan Demonic Academy. Terlihat seluruh anggota Chun Ye-won sudah bersiap dengan percaya diri untuk mengikuti tes ketiga. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung berpikir bahwa ini adalah hal yang bagus, karena mereka semua sudah percaya diri dengan kemampuan masing-masing. Tapi di sana Chun Ye-won merasa aneh karena di hadapannya saat ini tidak ada instruktur ataupun direktur akademi yang akan memulai tes ketiga. Lalu mereka semua pun datang dan membuat Chun Ye-won cukup terkejut saat melihatnya. Di sana terlihat para instruktur yang berjalan bersama dengan tahanan yang kepalanya ditutupi oleh kain dan tangannya diborgol dengan kayu. Chun Ye-won yang melihat ada tahanan langsung bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dengan tahanan itu. Lalu tiba-tiba Lee Ha-meng datang dan berkata pada mereka semua, "Apa kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk tes ketiga?" Para kadet pun menjawab mado. Di sana terlihat Lee Ha-meng memberitahu bahwa akan ada sedikit perubahan dalam tes ketiga yang akan mereka lakukan saat ini. Para kadet bingung dan merasa ketakutan karena di hadapan mereka saat ini terlihat beberapa tahanan. Tiba-tiba 2 orang instruktur menjatuhkan banyak pedang ke arah kadet yang sedang ketakutan. Para kadet terlihat bingung dengan pedang tersebut. Mereka bingung mengapa diberikan pedang asli karena awalnya mereka hanya akan diberikan pedang kayu. Di sana Lee Ha-meng pun menjelaskan bahwa tes ketiga kali ini tidak akan melawan instruktur, melainkan mereka akan mengalahkan musuh dengan teknik yang mereka pelajari. Ia menjelaskan bahwa lawan mereka ialah tahanan dari aliansi keadilan dan aliansi kejahatan. Lalu dengan sangat keras, Lee Ha-meng memberitahu para kadet bahwa ini akan menjadi pengalaman bertarung pertama bagi mereka semua. Dengan wajah mengerikan, Lee Ha-meng berkata agar para kadet membunuh para tahanan, karena jika tidak, mereka bisa saja yang akan terbunuh. Para bawahan Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung merasa ketakutan dengan apa yang dikatakan oleh Lee Ha-meng. Chun Ye-won yang melihat mereka langsung mengerti karena saat ini bukan hanya mereka saja yang perasaannya sedang berubah. Lalu Direktur Akademi pun memanggil grup Samacak untuk memulai pertarungannya dengan para tahanan. Terlihat borgol dan kain yang menutupi kepalanya dilepas, lalu titik tekanan darahnya pun dilepaskan oleh instruktur. Terlihat instruktur membuka kain yang menutupi wajahnya, lalu ia pun membuka matanya secara perlahan-lahan. Direktur Akademi pun langsung memerintahkan grup Samacak untuk memulainya agar segera menyerang tahanan tersebut. Terlihat orang itu terkejut karena saat ini sedang dikelilingi oleh anggota grup Samacak yang sudah bersiap dengan formasinya. Terlihat anggota grup Samacak ketakutan dan orang tersebut terlihat bingung karena ia telah ikut penawaran dari akademi.
Di sana ia sangat khawatir karena ia harus melawan anak-anak yang notabene-nya masihlah belum dewasa. Samacak pun tanpa berbasa-basi langsung bersiap dengan pedang di lengan kanannya. Lalu ia memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan formasi ketiga. Para anak buahnya pun menggunakan formasi ketiga secara sinkron dan sangat baik. Tahanan dari aliansi keadilan itu pun merasa kesal karena di hadapannya saat ini mereka semua berusaha menyerangnya. Terlihat di sisi lain, Chun Ye-won tersenyum karena ternyata grup Samachak dapat menggunakan teknik Seven Demon Sword secara sinkron. Tahanan dari aliansi kebaikan itu pun langsung menyerang salah satu dari anggota grup Samachak dengan sangat cepat. Tapi tiba-tiba ia terkejut karena di belakangnya para kadet lain sedang berusaha untuk menyerang ke arahnya. Tahanan itu pun langsung terkena beberapa serangan dari anggota grup Samachak secara beruntun. Tahanan itu terkejut karena saat ini ia tidak bisa menggunakan tekniknya dengan benar karena tubuhnya masih kaku. Terlihat anggota grup Samachak bersiap untuk menyerang tahanan itu dengan sangat cepat dan ia memerintahkan untuk menggunakan formasi kedua. Tapi tiba-tiba dua orang melakukan kesalahan dan bertabrakan satu sama lain. Hal itu pun membuat sang tahanan melirik ke arah mereka dengan cepat. Ia pun langsung mencoba menyerang kadet itu dengan pedang di tangan kanannya. Kadet itu terlihat ketakutan karena hal tersebut dan mulai menutup matanya sambil ketakutan. Tahanan yang berasal dari aliansi keadilan merasa tidak tega karena ia harus melukai seorang anak-anak yang belum dewasa. Di sana ia pun langsung menghentikan gerakan pedangnya yang hampir menusuk leher salah satu kadet dari grup Samachak. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena tahanan itu menghentikan gerakannya saat akan menyerang. Tahanan itu pun terkejut bukan main karena saat ini anggota tubuhnya telah ditusuk oleh beberapa pedang sekaligus. Samachak dan salah satu anggotanya merasa ketakutan karena saat ini mereka telah menusuk seseorang hingga mengeluarkan banyak darah. Tahanan dari aliansi keadilan itu pun menangis dan matanya memerah karena telah ditusuk oleh mereka. Tahanan itu pun akhirnya tumbang di hadapan Samachak dan anggotanya. Salah satu anggota Samachak terlihat terduduk karena ia tidak percaya bahwa saat ini ia telah membunuh seseorang. Sedangkan para kadet lain terlihat bersorak karena kelompok Samachak berhasil mengalahkan salah satu tahanan. Di sana Samachak merasa kesal karena ia harus membunuh seseorang, padahal orang tersebut tadi telah berhenti. Tiba-tiba instruktur pun memberitahu tentang orang-orang yang lulus tes ketiga. Mereka semua terkejut karena tidak seluruh anggota grup Samachak lulus. Di sana terlihat orang yang tadi bertabrakan dan melakukan kesalahan langsung tidak diluluskan dalam tes ketiga. Chun Ye-won terkejut mendengar hal tersebut karena ternyata untuk lulus tes ketiga ialah harus berdasarkan kemampuan individu. Lalu tes ketiga selanjutnya pun dilakukan kembali. Saat ini ialah pertarungan antara grup Chun Moo-geum melawan aliansi kejahatan. Tahanan itu pun langsung menyerang grup Chun Moo-geum dengan sangat cepat dan tanpa belas kasihan. Tahanan ini berbeda dengan orang dari aliansi keadilan yang masih memiliki rasa kemanusiaan dan tahanan ini malah menggila dan terus menyerang para kadet. Tapi saat tahanan ini mengendurkan kewaspadaannya, tiba-tiba Chun Moo-geum pun datang dan menghajar tahanan itu dengan teknik miliknya. Setelah dihajar oleh Chun Moo-geum, tahanan itu pun langsung ditusuk oleh pedang yang masih dipegang oleh beberapa kadet. Di sana terlihat Chun Moo-geum kesal karena hanya sedikit yang lulus tes ketiga dan anak buahnya yang paling setia pun terlihat tidak lulus dalam tes itu. Pertandingan pun terus berlanjut dan hanya meluluskan beberapa kadet saja. Sedangkan di sana terlihat Chun Moo-yeon dan anggota grupnya. Grup Chun Moo-yeon dan ini berhasil dengan seluruh anggota grupnya tanpa ada satupun yang dieliminasi. Lee Ha-meng terus memperhatikan dan merasa bahwa selama ini belum ada yang aneh. Ia pun memandang ke arah Chun Ye-won dan berpikir bahwa saat ini pasti tujuan dari 6 klan utama adalah dirinya. Ia berpikir bahwa Chun Ye-won telah menghancurkan hidup dari 3 calon Vice Lord yang ada di dalam akademi. Jadi wajar jika hal itu terjadi. Sambil tersenyum, Lee Ha-meng berkata bahwa ia ingin tahu apakah tes ini akan menjadi buruk seperti yang diinginkan oleh 6 klan utama. Lalu pertandingan selanjutnya pun dimulai. Dan pertandingan itu ialah pertandingan Chun Ye-won dan anggota grupnya. Terlihat anggota grup Chun Ye-won sangat ketakutan karena di hadapannya saat ini terlihat seseorang dari aliansi kejahatan. Terlihat orang tersebut sangat mengerikan bahkan saat titik tekanan darahnya belum dibuka sama sekali oleh instruktur. Di sana tahanan itu cilingak-cilinguk mencari seseorang saat instruktur Ho sedang membuka teknik tekanan darahnya. Terlihat Chun Ye-won yang berkeringat karena merasa ada yang aneh. Karena tahanan ini terlihat seperti sedang mencari seseorang. Tiba-tiba instruktur Ho bertelepati kepada Chun Ye-won dan berkata agar Chun Ye-won berhati-hati dengan tahanan kali ini. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut makin berkeringat karena instruktur akademi memberikan dirinya sebuah peringatan. Pertarungan antara grup Chun Ye-won dan anggota grupnya pun dimulai oleh direktur akademi.
Terlihat orang tersebut memasang kuda-kudanya sambil celengak-celinguk mencari seseorang. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut merasa bingung karena orang tersebut sangat seperti meremehkan mereka semua. Lalu Chun Ye-won pun memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan formasi keempat dari Seven Demon Sword. Tiba-tiba Chun Ye-won terkejut saat melihat wajah dari tahanan tersebut yang melirik ke arah dirinya. Saat ini terlihat tahanan itu dengan wajah mengerikan melirik ke arah Chun Ye-won sambil berkata, "Ketemu kau." Dan cerita pun bersambung. Nah, itu dia alur Machine Guard part 16. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Nah, mungkin begitu saja dari saya 100 alur cerita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.